Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar di bab 2 ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup. Nanti ada sistem 5 kingdom dan juga susunan takson. Nah, dimulai dari keanekaragaman makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Jadi kita makhluk hidup itu beragam ya, meskipun ada manusia yang kembar, tapi tetap pasti ada perbedaannya atau variasinya. Kemudian klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, jadi klasifikasi itu merupakan pengelompokan ya, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Nah, penemu ilmu taksonomi atau bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Klasifikasi makhluk hidup, tahapannya adalah tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut dipisahkan dari kelompok. Jadi yang pertama diamati ciri-ciri, perbedaan, dan persamaannya. Terus urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, kerabat atau persaudaraan itu ya. Ini adalah susunan takson. Di sebelah kanan ada kingdom, divisi atau filum, terus kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, ini tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Nah, semakin tinggi tingkatan taksonnya, itu semakin jauh hubungan persaudaraannya atau kekerabatannya. Nah, kalau kekerabatannya jauh, maka perbedaannya semakin banyak. Ya, persamaannya sedikit. Terus kalau takson yang terendah yaitu spesies, ini berarti tingkat persaudaraannya semakin dekat. Nah, ini contoh soal ya, contoh urutan takson makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia. Jadi setiap makhluk hidup itu punya urutan taksonnya, punya nama ilmiahnya atau nama spesiesnya. Nah, ini contohnya adalah manusia. Kingdomnya Animalia, kemudian filumnya Chordata, kelasnya Mamalia. Mamalia itu yang menyusui ya, yang punya kelenjar mama atau susu. Ordonya Primata. Nah, primata ini biasanya memiliki tangan dengan 5 jari. Terus famili Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo sapiens atau manusia. Nah, ada klasifikasi makhluk hidup. Ini kunci identifikasi. Ya, kunci determinasi atau identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi, ada ciri-ciri organisme yang akan dikelompokkan. Jadi yang pertama, ini kita melihat kunci identifikasi hewan ya. Yang pertama, ada yang bertulang belakang, ada yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, yang tidak bertulang belakang yaitu masuk kelompok invertebrata. Kalau dia bertulang belakang, kita lanjut ke poin 2. Nah, tubuhnya basah atau tidak basah? Kalau tubuhnya basah, berarti kita lanjut ke poin 3. Kita lihat ada yang kulitnya bersisik, ada yang tidak bersisik. Kalau bersisik berarti Pisces atau kelompok ikan. Kalau tidak bersisik berarti amfibi. Terus, tadi kalau tubuhnya tidak basah, kita lanjut ke poin 4. Ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui. Kalau menyusui berarti termasuk kelompok mamalia. Kalau tidak menyusui, kita lanjut ke poin 5. Ada yang bertelur dan beranak. Jika bertelur berarti kelompok aves. Jika bertelur dan beranak berarti kelompok reptil. Nah, kemudian ada metode penamaan ilmiah.
yaitu sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Aturannya yaitu yang pertama terdiri dari dua kata Latin, jadi terdiri dari dua kata menggunakan bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan genus, nah huruf pertama ditulis menggunakan huruf besar. Terus kata kedua merupakan petunjuk spesies, diawali huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau digarisbawahi. Nah ini contohnya zeamais, itu nama ilmiah dari jagung. Nah Z-nya huruf besar, M-nya huruf kecil, ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya manfaat klasifikasi atau pengelompokan. Kenapa harus dikelompokkan? Untuk memudahkan mengenal makhluk hidup. Terus untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan atau kedekatan persaudaraan antar makhluk hidup. Nah, demikian pelajaran IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.